Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam berjumpa lagi kepada seluruh mahasiswa pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dan pada kesempatan kali hari ini kita akan membahas subjek tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, biasa disebut dengan APBN, serta peran pemerintah dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. Sebenarnya setiap negara mempunyai cara-cara tertentu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negaranya. Dan Indonesia sendiri menyusun anggaran untuk menentukan dan pengeluaran negara demi meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Jadi, anggaran-anggaran tersebut disusun dalam anggaran penerimaan dan anggaran belanja negara, biasanya disingkat dengan APBN dan tidak asing bagi kita dengan kata APBN. Indonesia saat ini merancang semua penerimaan dan belanja pada APBN setiap tahunnya, dan APBN ini merupakan unsur terpenting bagi Indonesia. Yakni APBN diatur secara ketat dalam perundang-undangan untuk mencegah penyalahgunaan dan harus transparan kepada seluruh warga negara Indonesia. Jadi dalam APBN dirincikan hal-hal seperti penerimaan pajak, penerimaan non-pajak, terus belanja pegawai, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan konsep perekonomian di Indonesia. Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah di negara Indonesia yang disetujui oleh DPR, yakni Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi APBN ini berisi daftar sistematis yang terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, itu dari periode 1 Januari sampai 31 Desember, itu dalam fase 12 bulan. Jadi APBN ini merupakan perubahan dari pertanggungjawaban dari APBN setiap tahunnya ditetapkan dalam perundang-undangan. Jadi bagaimana pengertian dari hukum APBN ini berdasarkan regulasi atau perundang-undangan bisa kita lihat di sini. Ini kita lihat konsep dari APBN sendiri, kita lihat dari pengertian tadi, pengertian secara umum, sekarang adalah pengertian dan dasar hukum berdasarkan regulasi atau perundang-undangan. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi APBN ini berupa bentuk planning atau ramalan keuangan tahunan pemerintah yang akan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi APBN ini itu anggaran-anggaran yang kita gunakan untuk 1 tahun ke depannya. Jadi dasar hukum dari penyusunan APBN ini adalah yang pertama Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 1 yang menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahunnya, itu 1 Januari sampai 31 Desember 2022 pada saat ini dan selanjutnya. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Jadi Undang-Undang 1945 ini diamandemenkan sebanyak 4 kali sejak tahun 1999 hingga tahun 2002. Sehingga pengaturan tentang keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini. Khususnya dalam Bab 8 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat Pasal 23 yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya, saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur Amandemen keempat Pasal 23 yang mengatur tentang anggaran belanja dan anggaran pendapatan negara. Jadi bunyi Pasal 23 ayat 1 yang menyatakan tentang anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahunnya dengan undang-undang yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.
Yang kedua itu berisi tentang rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas oleh Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rencana anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden tersebut, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan belanja negara tahun lalu. Jadi apabila anggaran belanja negara tidak yang telah disusunkan dan diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat tetapi tidak disetujui oleh DPR, maka Presiden sendiri atau pemerintah sendiri harus memakai anggaran yang tahun lalu. Tidak bisa memakai anggaran yang baru. Itu adalah dasar hukum dari penyusunan APBN. Jadi bisa kita lanjutkan di sini. Ada tahap penyusunan dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban dari APBN. Yang pertama, pemerintah mengajukan rencana APBN dalam bentuk undang-undang tentang APBN kepada DPR. Setelah itu, melalui pembahasan DPR menetapkan undang-undang yang pertamanya dalam bentuk RUU, itu rancangan undang-undang, dan DPR juga menetapkan undang-undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 tahun sebelum tahun anggaran akan dilaksanakan. Jadi anggaran yang akan kita ajukan itu 2 tahun selambat-lambatnya. Yang kedua adalah pelaksanaan APBN. Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan-peraturan presiden atau peraturan pemerintah. Yang ketiga adalah berdasarkan perkembangan di tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi atau perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, pemerintah harus mengajukan rancangan undang-undang perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, perubahan APBN ini dilakukan paling lambat akhir Maret setelah pembahasan dengan badan anggaran yang disusun oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, dalam keadaan darurat, misalnya terjadi bencana alam, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia di anggarannya. Ini bisa kita lihat yang terjadi pada bencana-bencana sebelumnya. Pemerintah bersikukuh keras untuk melaksanakan atau mengadakan anggaran-anggaran baru. Yang kelima adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBN selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Jadi di sini juga setelah rancangan APBN, rancangan undang-undang APBN sudah dilaksanakan atau rancangan anggaran sudah diajukan oleh Presiden kepada DPR, maka DPR telah menyetujui, maka anggaran tersebut kita belanjakan atau kita pakai. Maka setelah anggaran tersebut telah dipakai, maka diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kita lanjut dengan fungsi APBN. Fungsi dari APBN itu merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Jadi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan pendapatan nasional dari anggaran belanja tersebut. Untuk mencapai stabilitas perekonomian dan juga untuk menentukan arah secara prioritas pembangunan secara umum. Jadi APBN ini mempunyai fungsi yang pertama otoritas, yang kedua adalah perencanaan, yang ketiga adalah pengawasan, yang keempat alokasi, yang kelima distribusi, yang keenam stabilitasi. Jadi semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran menjadi kewajiban negara dalam 1 tahun anggaran harus dimasukkan di dalam APBN. Jadi kita jelaskan satu persatu mengenai tentang fungsi dari APBN. Yang pertama adalah fungsi otoritas. Fungsi dari otoritas mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau warga negara. Yang kedua adalah fungsi perencanaan. Bagaimana dengan fungsi perencanaan? Fungsi perencanaan ini mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut.
Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah dilaksanakan atau direncanakan dan dianggarkan akan membuat proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar misalnya. Maka pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar. Itu adalah fungsi dari perencanaan. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini berarti anggaran harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. Itu adalah fungsi dari pengawasan dari APBN. Yang keempat adalah fungsi alokasi. Bagaimana dengan fungsi alokasi? Fungsi alokasi ini berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Itu alokasi ini menempatkan apa sih sebenarnya dari APBN ini gunanya untuk apa. Yang kelima adalah fungsi distribusi atau penyaluran yang berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam adalah fungsi stabilisasi. Di mana dengan fungsi stabilisasi itu memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian agar perekonomian Indonesia dengan merencanakan anggaran itu stabil selama dalam 1 tahun. Itu adalah fungsi-fungsi dari APBN. Di sini ada juga dengan prinsip dari penyusunan azas APBN. Yang pertama adalah prinsip seimbang. Yang kedua adalah prinsip dinamis. Yang ketiga adalah prinsip fungsional. Jadi kita jelaskan dulu prinsip perimbangan. Bagaimana dengan prinsip perimbangan? Yaitu dengan sisi pengeluaran, prinsip berimbang ini merupakan sisi penerimaan sama dengan sisi pengeluaran, di mana defisit anggaran ditutup bukan dengan mencetak uang baru, melainkan dengan bantuan, pinjaman, atau utang luar negeri. Jadi dalam APBN ini dikategorikan sebagai penerimaan pembangunan. Itu adalah prinsip dari anggaran berimbang dengan melakukan bantuan atau pinjaman luar negeri. Yang kedua adalah prinsip anggaran dinamis. Prinsip anggaran dinamis ini ada terbagi menjadi dua, yaitu absolut dan relatif. Bagaimana dengan prinsip absolut? Prinsip absolut ini diartikan sebagai peningkatan jumlah tabungan pemerintah dari tahun ke tahunnya. Itu peningkatan surplus anggaran rutin. Jadi sehingga kemampuan menggali sumber daya negeri bagi pembiayaan pembangunan dapat tercapai. Jadi indikator ini bisa diukur melalui laju pertumbuhan tabungan pemerintah yang selalu positif dalam perkembangannya. Yang kedua adalah anggaran yang dinamis relatif. Apa yang dimaksud dengan relatif itu? Itu diartikan sebagai semakin kecil persentase ketergantungan pembiayaan pada bantuan luar negeri atau pinjaman luar negeri, maka perekonomian anggaran kita lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga adalah fungsi anggaran fungsional. Yang ini berarti bahwa fungsi dari bantuan luar negeri hanya untuk membiayai anggaran belanja pembangunan atau pengeluaran untuk pembangunan, bukan untuk membiayai anggaran rutin. Jadi di sini fungsi dari prinsip fungsional ini seluruh pinjaman-pinjaman yang kita ajukan ke luar negeri itu digunakan untuk pembangunan atau pembiayaan pembangunan, bukan untuk anggaran secara rutin. Sebenarnya kita masuk lagi ke prinsip selanjutnya. Yang pertama adalah tentang prinsip penyusunan APBN. Berdasarkan aspek pendapatan dan berdasarkan aspek pengeluaran serta berdasarkan azas-azas. Berdasarkan dengan aspek pendapatan itu adalah yang pertama intensifikasi, itu penerimaan anggaran dalam jumlah kecepatan penyetoran. Yang kedua adalah intensifikasi penagihan dalam pungutan piutang negara. Dan yang ketiga adalah penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.
Bagaimana dengan berdasarkan aspek pengeluaran? Itu hemat, efisiensi, dan kesesuaian dengan kebutuhan. Yang kedua adalah terarah, terkendali, sesuai dengan program atau kegiatan. Yang ketiga adalah semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Dan berdasarkan azas-azas tadi, yaitu adalah kemandirian. Apa dengan maksud dengan kemandirian itu? Yaitu meningkatkan sumber pendapatan dalam negeri tanpa tergantung kepada luar negeri atau bantuan dari negara lainnya. Yang kedua adalah penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, penajaman prioritas pembangunan. Yang keempat, menitik beratkan adanya azas-azas dan perundang-undangan negara. Jadi di sini diperlukan regulasi-regulasi yang ketat atau regulasi-regulasi yang kuat untuk memapong APBN tersebut. Kita lanjut dalam asumsi dasar makro dari APBN. Yang pertama dari asumsi makro APBN ini terdiri dari 7 indikator, yakni APBN ini akan mempengaruhi itu lajunya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, lajunya inflasi. Yang ketiga, nilai tukar rupiah terhadap dolar US dollar atau Amerika Serikat. Itu dolar Amerika Serikat. Yang keempat adalah tingkat suku bunga SPN, surat pendanaan negara selama 3 bulan juga berpengaruh terhadap APBN. Yang kelima adalah harga minyak mentah Indonesia, itu dipengaruhi juga oleh APBN. Yang keenam adalah lifting dan harga minyak gas bumi Indonesia. Yang ketujuh adalah produktivitas minyak dan gas bumi Indonesia yang akan sangat berpengaruh terhadap besar komponen dalam struktur APBN. Jadi apabila semuanya 7 poin ini terjadi, maka akan mempengaruhi struktur dari APBN tersebut. Lanjut di sini sumber dari penerimaan negara untuk menunjang APBN itu penerimaan perpajakan itu biasa kita sebut dengan pembayaran pajak oleh warga negara. Inilah untuk anggaran-anggaran belanja suatu negara. Yang pertama adalah pendapatan pajak dalam negeri, yaitu berdasar dari pendapatan pajak penghasilan atau disebut dengan PPh dan pajak pertambahan nilai jasa serta penjualan atas barang mewah itu juga dikenakan pajak. Dan yang ketiga adalah pajak bumi bangunan atau PBB dan bea cukai serta dengan pendapatan pajak lainnya seperti bea materai, pendapatan penjualan benda materai, pajak tidak langsung lainnya, denda penagihan PPh, denda penagihan PPN, serta denda penagihan PPNBM dan juga denda penagihan pajak. Ini adalah komponen-komponen dari penerimaan pajak yang dibayar oleh orang-orang yang wajib untuk mengeluarkan pajak tersebut. Dan juga di sini ada pendapatan biaya masuk. Biaya masuk ini biasanya untuk barang-barang yang diimpor dari negara lain ke negara kita, itu ada biaya masuknya, tidak beda ya dengan biaya cukai. Dan biaya keluar itu kebenaran pada barang yang kita ekspor kepada negara lainnya. Kalau biaya masuk itu untuk impor, biaya keluar itu untuk ekspor. Biaya masuk ini untuk barang-barang warga negara lain untuk masuk ke Indonesia, sedangkan biaya keluar itu barang kita yang diproduksi untuk distribusi ke negara lainnya. Di sini ada biaya masuk berfungsi untuk mencegah kerugian industri dalam negeri dan juga memproduksi barang sejenis dengan barang impor tersebut. Yang kedua adalah melindungi pengembangan industri barang sejenis barang impor dalam negeri. Yang ketiga, mencegahnya terjadi serius terhadap industri dalam negeri agar memproduksi barang sejenis atau barang secara tidak langsung bersaing. Dan yang keempat, melakukan pembalasan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. Jadi fungsi biaya masuk ini supaya tidak adanya pembalasan yang masuk atau menimbun barang kita yang sejenis. Misalkan kita mempunyai produk HP, maka untuk adanya biaya masuk, tidak adanya barang yang sejenis nantinya akan menimbun atau menutup dari barang produksi negara kita sendiri. Di sini juga ada pendapatan biaya keluar, yaitu berfungsi sebagai untuk menjamin terpenuhnya kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, melindungi kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dan komoditi ekspor tertentu berdasarkan pasaran internasional atau perdagangan internasional. Yang ketiga adalah menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri, sedangkan barang ekspor yang dikenakan biaya keluar adalah rotan, kulit, kayu, kelapa sawit, serta CPO pada produk turunannya. Ini adalah barang-barang yang kita pada saat ini yang diekspor oleh Indonesia yang dikenakan biaya
keluar. Di sini ada juga penerimaan negara bukan pajak seperti penerimaan sumber daya alam, yang kedua pendapatan laba BUMN, yang ketiga adalah penerimaan negara bukan pajak lainnya, yang keempat adalah pendapatan layanan umum atau badan layanan umum. Selanjutnya adalah pengeluaran dari negara, belanja negara. Di sini ada pengeluaran dari belanja negara sendiri, yakni yang pertama itu tentang kewajiban pemerintah sendiri atau pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Jadi belanja negara ini terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Maksud di sini adalah belanja dari pemerintah pusat itu kegiatan-kegiatan untuk kemakmuran dari suatu negara, untuk transfer ke daerah itu untuk menyalurkan dana-dana yang kita anggaran tersebut akan kita distribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan dalam anggaran tersebut. Jadi di suatu daerah akan juga menyusun APBN, dan APBN yang disusun oleh daerah tersebut akan diajukan ke pemerintah atau presiden, maka presiden mengajukan ke DPR. Itu adalah dari belanja negara. Yang pertama kita lihat dulu belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat ini itu pengeluaran atau belanja negara, semua pengeluaran negara untuk biaya belanja pemerintah pusat dan untuk belanja daerah. Belanja pemerintah pusat itu menurut jenisnya adalah ini terdiri dari belanja pegawai. Belanja pegawai ini kompensasi baik dalam bentuk uang atau barang, itu biasanya untuk gaji dari daerah kepegawaian atau belanja dari upah atau gaji untuk negara-negara yang memiliki pegawai sebagai PNS, misalkan contoh. Yang kedua adalah belanja barang dalam negeri dan juga belanja modal. Itu pembayaran utang, subsidi juga dimasuk dengan dalam anggaran tersebut belanja negara, dan belanja hibah serta bantuan sosial. Ini bisa kita baca dalam slide nantinya saya bagikan kepada grup rekan-rekan mahasiswa seluruhnya. Di sini ada transfer ke daerah. Gimana dengan transfer daerah? Itu transfer daerah ini bagian dari belanja negara dalam rangka membiayai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Jadi di sini ada sama dengan tadi dana berimbang, otonomi, dan penyesuaian. Yang dana berimbang ini adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan oleh ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi atau dalam pelaksanaan kemerataan kemakmuran pada suatu daerah. Jadi dana otonomi ini berguna untuk dana dialokasikan untuk biayai pelaksanaan otonomi daerah suatu daerah. Jadi otonomi ini adalah di pemerintah memberi sebuah anggaran untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah sendiri. Jadi dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah bisa mengontrol anggaran belanja mereka masing-masing tanpa diatur langsung oleh pemerintah. Seperti tahunnya itu Provinsi Papua dan Nanggro Aceh Darussalam juga termasuk dalam daerah istimewa, dan juga sekarang ada di daerah Yogyakarta. Yang ketiga adalah dana penyesuaian, yaitu dana yang dialokasikan untuk membantu dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah. Ini adalah transfer ke daerah, fungsi dari APBN yang transfernya ke daerah. Kita lanjut ke dalam poin ketiga, yaitu pembiayaan. Dari segi pembiayaan, setiap penerimaan harus dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan dan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lainnya asumsi makroekonomi dan kebijakan pembiayaan serta kondisi kebijakan lainnya. Baik, itulah materi tentang anggaran belanja dan penyusunan anggaran APBN. Itu bisa kita baca nanti slide yang saya bagikan. Misalkan ada yang perlu kita diskusikan, ada yang belum paham mengenai materi ini, silakan kita diskusikan di grup Perekonomian Indonesia. Dan saya ucapkan selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.